Bapeda Provinsi Sulawesi Barat, kemudian teman-teman ASN fungsional perencana, fungsional peneliti, fungsional lainnya, dan juga teman-teman seluruh ASN di lingkup Bapeda Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian untuk Bapak Ibu Kepala Bapeda, Baperida Kabupaten Sulawesi Barat, beserta Kepala Bidang dan juga mungkin ASN Bapeda Baperida Kabupaten Sulawesi Barat. Tidak lupa pula salam hormat kepada Bapak narasumber dari Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Bapak Eka Putra Budi Nugroho. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Dan juga mungkin teman-teman dari Bank Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan serta kelapangan yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali mengikuti e-learning Baprida yang alhamdulillah dilaksanakan rutin setiap Sabtu. Untuk hari ini adalah merupakan minggu ketiga atau e-learning kita yang ketiga. Hari ini Sabtu 21 Februari 2026. Dan untuk hari ini dengan mengangkat tema adalah peran BI dalam atau peran Bank Indonesia dalam pengembangan kinerja UMKM terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Barat yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat. Baiklah, mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita sebelum eh, materi ini dimulai, mungkin kami kita akan mendengarkan dulu sedikit pengantar dari Bapak Kepala Badan terkait e-learning kita hari ini. Kepada Bapak Mujib, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Eka. Izin Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mujib. ya. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Bapeda, Baperida Kabupaten bersama seluruh jajaran atau stafnya yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari Bapeda Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati para pejabat fungsional perencana lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita setiap minggu e-learning Baprida Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih Pak kepada Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Barat yang sudah berkesempatan dan bisa berkenan membantu share ilmu pemahaman terkait keberadaan BI di Provinsi Sulawesi Barat dan pelaksanaan fungsi-fungsi kami di Baprida. Izin Pak Eka menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mendorong teman-teman punya peningkatan kapasitas, ya. Kemudian bisa memahami multi pengetahuan karena mengingat peran Baprida seluruh sektor itu perencanaannya ada di Baprida sehingga kami berpikiran atau teman-teman berpikiran ya kami harus di-upgrade untuk bisa memahami berbagai hal tentang berpemerintahan. Berikutnya bahwa kegiatan ini juga sekaligus membantu rekan-rekan di Baprida terkait dengan pemenuhan jam pelajaran yang harus dipenuhi seorang ASN minimal 20 jam pelajaran setahun. Nah, kalau kami ya alhamdulillah kalau ini bisa berjalan setahun bukan lagi 20 jam pelajaran, lebih dari itu kita bisa penuhi. Dan ketiga, bahwa kegiatan ini untuk menyambung atau meningkatkan hubungan silaturahmi kami dengan seluruh jafung perencana dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat
membangun kolaborasi yang baik dengan Bapeda Kabupaten sehingga komunikasi kemudian silaturahmi ini bisa setiap minggu terbangun dengan seluruh teman-teman perencana dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Itu mungkin 3 hal yang perlu saya sampaikan sama Pak Eka, dan hal yang terpenting juga bahwa kemarin ini hal yang ketiga, pemateri yang ketiga. Kalau yang pertama itu dari kehutanan, kemudian bicara tentang karbon, kemudian yang kemarin dari dosen Unhas, Prof. Sarkawi Rauf. Ya, sekarang ini Pak Eka, kalau tidak salah minggu depan itu nanti justru Pak Gubernur yang akan materi ini terus berlanjut terus. Mudah-mudahan dengan pemberian materi ini teman-teman kita harapkan betul-betul bisa mengikuti dengan baik dan bisa meningkatkan kapasitasnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kembali Pak Eka yang sudah berkenan memberikan materinya, memberikan pengetahuannya kepada teman-teman kami. Mungkin itu lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kaban. Selanjutnya mungkin kita akan langsung saja sebagai informasi juga kurang lebih 50 hari ini kurang lebih 50 orang yang akan mengikuti e-learning kita di pagi hari ini. Dan mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak Eka Putra Budi Nugroho untuk memberikan materinya. Kepada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu izinkan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Mujib selaku Kepala Bapperida dan seluruh Bapak Ibu di jajaran Bapperida maupun yang terkait yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Kebetulan kemarin saya dikontak oleh Pak Mujib dan waduh Pak, pada prinsipnya saya siap kalau share ilmu itu kan, sehingga kesempatan ini tentu sangat terhormat bagi saya. Terima kasih dan sekaligus juga merasa terhormat. Namun demikian saya tentu di awal saya perlu menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya sebelumnya apabila nanti pada saat pemaparan ekspektasinya mungkin jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Karena memang semata-mata keterbatasan ilmu yang saya miliki, keterbatasan pengalaman yang selama ini baru saya dapatkan, sehingga apa yang saya sampaikan insya Allah itu adalah benar-benar murni, kalaupun ada kekurangan semata-mata dari saya pribadi. Jadi saya mohon maaf untuk dibukakan pintu maaf di awal, karena melihat tadi paparan Pak Mujib, wah narasumbernya luar biasa semua ini. Jadi mungkin di sini saya sebagai anak bawang ya Pak Mujib ya, mohon berkenan untuk diterima apapun nanti deliver informasi dan ilmu yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Kemudian kedua, mungkin kita sifatnya casual aja Pak ya, biar lebih enak, lebih terbuka dan lebih bisa aktif dalam dua sisi dari sisi informasi. Baik, langsung saja. Di sini saya perkenalkan juga, di sini saya bersama Mas Sofyan Randy. Beliau adalah manajer di Bank Indonesia yang menangani mengenai asesmen ekonomi khusus untuk Provinsi Sulawesi Barat. Baik, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini, kami akan memaparkan tadi sesuai amanah dari Pak Mujib, bagaimana peran Bank Indonesia dalam rangka mendorong optimalisasi perekonomian dan dalam konteks ini tentunya sektor unggulan Sulawesi Barat. Namun demikian, masuk ke outline.
izinkan kami akan memaparkan sebelum bicara mengenai peran Bank Indonesia di Sulawesi Barat sebagai bagian dari gambaran besar. Sebenarnya apa itu Bank Indonesia? Mungkin ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Karena memang tidak dapat dipungkiri dengan dinamika yang ada, perubahan-perubahan undang-undang yang ada, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Baik yang Bank Indonesia secara pusat atau secara keseluruhan secara kelembagaan maupun kewenangan yang kemudian diturunkan kepada kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah. Baru kita akan masuk bagaimana nanti mungkin poin 2 akan selintas saja karena kita fokusnya ada di poin 3 dan 4 sekedar informasi perkembangan ekonomi nasional dan spasial dilanjutkan oleh potensi dan upaya Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Next. Pertama, kita akan mencoba untuk memberikan informasi bahwa bagaimana sih evolusi terkait dengan mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Kalau kita melihat dari root cause dari undang-undang atau legal standing yang dimiliki oleh Bank Indonesia, bahwa memang kita bisa melihat merujuk pada Undang-Undang tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. Pada undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 itu menyebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Artinya independen itu satu, independen dari sisi kewenangan, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, dan juga independen dari sisi penganggaran. Meskipun demikian, Bank Indonesia tentu akan mengedepankan aspek transparansi dan governance, di mana pertanggungjawaban Bank Indonesia akan langsung kepada DPR melalui suatu mekanisme tertentu dan juga laporannya akan disampaikan kepada Presiden. Jadi dalam perspektif ini kerjasama tetap dilakukan, namun independensi dalam perspektif pengambilan keputusan, kewenangan, kebijakan, dan sekaligus penganggaran akan dilakukan berdasarkan persetujuan DPR dan juga dengan laporan kepada Presiden. Nah, dalam pergerakan waktu yang ada beberapa perubahan dan penyesuaian terkait dengan mandat tersebut. Kalau kita melihat tujuan utama Bank Indonesia tadi adalah sebenarnya single objektif, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan nilai rupiah. Kemudian dengan perkembangan waktu ada tambahan sisipan koordinasi, mekanisme koordinasi. Kalau yang sebelumnya single objektif stabilitas nilai rupiah itu ditetapkan melalui penetapan sasaran inflasi yang solely dilakukan oleh Bank Indonesia, maka dalam perjalanan waktunya kemudian ada pergeseran bahwa sasaran inflasi itu ditetapkan pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Jadi ada pergeseran itu. Kemudian ada tambahan-tambahan informasi atau legal standing selanjutnya, baik tahun 2020 kita tahu pada masa COVID yang tadinya sebenarnya Bank Indonesia secara independen dalam konteks keuangan dan penganggaran, kemudian ada koordinasi dalam rangka penanganan krisis, khususnya pada saat itu pada waktu COVID, di mana dalam hal ini Bank Indonesia yang selama ini hanya bisa membeli surat berharga pemerintah di pasar sekunder atau pasar selanjutnya, bukan pasar utama, maka dalam krisis tersebut bisa dilakukan pembelian surat berharga melalui pasar perdana, namun dengan jumlah tertentu dan dengan mekanisme tertentu. Hal ini ditujukan untuk tetap memberikan assurance dan garansi kepada internasional bahwa Bank Sentral adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah. Kemudian ada pada tahun 2023 Omnibus Law di sektor keuangan, Undang-Undang Nomor 4. Di situ ada banyak undang-undang yang diatur, baik Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang OJK, LPS, termasuk dengan juga KSSK. Di situ ada tambahan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan Bank Indonesia merujuk pada 3 kewenangan utama. Yang pertama adalah kewenangan untuk bagaimana tujuan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Kemudian yang kedua adalah stabilitas sistem pembayaran. Dan yang ketiga tambahan baru adalah turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, amanat baru turut menjaga stabilitas sistem keuangan ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian dari proses yang terjadi sebelumnya, di mana salah satu kewenangan Bank Indonesia yaitu mikroprudensial, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan khususnya perbankan itu sudah beralih dari awalnya Bank Indonesia kemudian
digeser ke OJK. Oleh karena itu, pada tahun 2023 dilakukan penguatan kewenangan, yaitu satu elemennya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Nanti akan kita lihat lagi apa yang dimaksud stabilitas sistem keuangan. Dengan evolusi tersebut, kita bicara mengenai apa yang dimaksud, kenapa Bank Indonesia perlu memiliki kewenangan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama bahwa kalau kita melihat dimensi macroeconomic policy, atau yang di situ ada 3 elemen utama, fiskal yang dimiliki kewenangan pemerintah, moneter yang dimiliki Bank Indonesia, dan eksternal yang merupakan kerjasama antara fiskal dan moneter. Di sana clear bahwa macroeconomic policy itu tujuannya stabilitas makroekonomi. Di situ ada inflasi, defisit current account, defisit fiskal, termasuk bagaimana upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, OJK memiliki elemen microprudential policy atau kesehatan sektor keuangan, individu per individu. Nah, dalam pengalaman yang ada di global, ternyata antara kesehatan keuangan, kesehatan lembaga individu-individu keuangan dengan kondisi makroeconomic policy itu ternyata ada korelasinya, tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan OJK memastikan perbankan sehat, tapi ternyata kesehatan perbankan ini juga dipengaruhi oleh kesehatan stabilitas makroeconomic policy-nya. Kalau ada goncangan terhadap inflasi, goncangan terhadap defisit, goncangan terhadap struktural fundamental makro yang kita ketahui, maka goncangan ini dapat tertransmisi resikonya, dampaknya kepada sektor keuangan di luar dari sektor real. Oleh karena itu, gabungan antara macroeconomic policy dengan microprudential policy, muncullah satu teori baru yang dinamakan dengan macroprudential policy. Nah, dengan konteks ini, macroprudential policy di sini nanti ada 4 elemen pelaku utama. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan, kemudian yang kedua adalah Bank Indonesia, yang ketiga OJK, dan yang keempat adalah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan keempat elemen ini terbentuk dalam suatu komite yang dinamakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Inilah dinamakan kenapa macroprudential policy merupakan suatu tren baru di dunia internasional dan menjadi penting untuk selalu dilihat transmisi resiko shocknya, baik dari makro ke individu maupun individu ke makro. Nah, ini elemen ini menjadi penting dan menjadi salah satu tugas yang dilakukan oleh Bank Sentral dewasa ini. Next. Dengan konteks tadi, kemudian peran dan tugas Bank Indonesia terkait kewenangan yang dimiliki legal standing-nya, maka terdapat 3 pedulum utama. Yang pertama adalah elemen moneter, dengan fokus adalah stabilitas harga. Di sana ada 4 elemen utama indikator utama yang akan dicapai dalam konteks moneter. Inflasi sesuai sasaran, kemudian nilai tukar stabil, cadangan devisa yang terkendali, dan PDB yang tumbuh secara berkesinambungan, sustain. Yang kedua elemen yang dimiliki adalah elemen makroprudensial. Tadi sudah disampaikan elemen makroprudensial. Objektifnya adalah mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini ada 4 indikator utama. Yang pertama adalah counter cyclical atau dynamic risk, systemic risk, financial inclusion, dan financial deepening. Saya sedikit mencoba untuk menggambarkan 4 informasi ini dengan bahasa yang mungkin relatif umum gitu ya. Apa yang dimaksud counter cyclical atau dynamic? Counter cyclical itu kita bicara sebenarnya, kalau kita bicara ekonomi itu biasanya ada memiliki siklusnya. Ada siklus pada waktu boom, ada siklus pada waktu bust, atau siklus ekonomi pada waktu menanjak atau kondisi bagusnya, dan ada siklus ekonomi ketika kondisi misalkan pada waktu COVID kemarin, siklus yang menurun atau kondisi yang sedang tidak bagus. Nah, ini kita bicara bagaimana stabilitas sistem keuangan itu dijaga dengan pendekatan counter cyclical. Dalam perspektif ini adalah ketika kondisi ekonomi lagi bagus, maka harapannya sektor keuangan menabung untuk memiliki tabungan ketika pada saatnya nanti ekonomi sedang buruk, dia bisa mengeluarkan tabungan untuk memboosting ekonomi. Ini konteks counter cyclical. Kemudian systemic risk. Kalau kita melihat sebagai contoh, kita bicara mengenai hutan misalkan. Tadi OJK melihat individu lembaga keuangan, individu bank. Satu pohon itu akan dilihat oleh OJK, baik kreditnya, DPK-nya, manajemen resikonya,
kemudian organisasinya itu akan dilihat oleh OJK per pohon. Sementara setiap pohon dalam suatu hutan itu mungkin memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ada pohon yang tingginya 30 meter, ada pohon yang tingginya cuma 10 meter, ada pohon yang cuma kecil ya 2 meter, 3 meter saja. Nah, pohon-pohon yang tingginya besar tadi, misalkan pohon yang 30 meter, ternyata kalau dalam suatu ekosistem ketika pohon itu tumbang, maka dia pasti akan mempengaruhi pohon lainnya dalam ekosistem tersebut. Dia bisa ibaratnya apa namanya? Menumbuk pohon lain di sekitarnya ketika pohon yang besar itu tumbang. Inilah yang dinamakan dengan systemic risk. Jadi jangan sampai pohon yang besar ini memberikan dampak risiko lanjutan pada pohon-pohon kecil di samping atau sekelilingnya. Kemudian dua elemen lainnya adalah financial inclusion dan financial deepening. Ini berkaitan dengan konteks bagaimana pemerataan akses kepada sektor keuangan dan juga sektor pasar keuangan secara umum yang mungkin saat ini misalkan kalau kita melihat salah satu upayanya adalah bagaimana UMKM ini juga memiliki akses keuangan yang lebih luas kepada sektor keuangan yang formal. Nah, yang terakhir adalah elemen pendulum sistem pembayaran dan PUR. Nah, ini sebagai katalisator sebenarnya, karena kalau kita bicara moneter dan sistem keuangan yang mewakili sektor makroprudensial itu tentu membutuhkan suatu infrastruktur dan instrumen. Dalam hal ini adalah sistem pembayaran dan uang rupiah yang kita kenal sekarang ini. Dalam hal ini, Bank Indonesia ada dua elemen penting, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, antara lain saat ini Bapak Ibu sekalian sudah kenal yang namanya KRIS, itu bagian untuk meningkatkan efisiensi transaksi di masyarakat dan sektor keuangan pada umumnya, dan juga inklusif untuk memberikan akses masyarakat yang lebih besar kepada sektor keuangan. Kemudian kita masuk single objektif Bank Indonesia. Tadi kita bicara kemenangan dan ini nanti akan menurun bawah. Kalau kita melihat single objektif Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah. Nah, dalam hal ini, bagaimana stabilitas nilai rupiah itu dijaga? Salah satu elemen utamanya adalah inflasi. Kalau kita lihat di sini adalah inflasi sebagai overriding objektif. Istilahnya adalah untuk bisa mencapai stabilitas nilai rupiah, maka kita harus bisa menjaga inflasi itu terkendali sesuai dengan fundamental ekonominya. Artinya jangan terlalu istilahnya ekspansif sehingga inflasi tidak terkendali, atau sebaliknya jangan terlalu ketat sehingga malah terjadi deflasi. Jadi kita melihat inflasi itu sebenarnya inflasi itu tidak buruk, tapi kita melihat inflasi yang buruk itu inflasi yang tidak terkendali. Karena apa? Untuk bisa tumbuh ekonominya, maka inflasi itu memang perlu, karena perlu aktivitas ekonomi di situ. Namun demikian, kalau aktivitas ekonomi tidak sesuai dengan fundamentalnya, kemudian inflasi sehingga tidak terkendali, maka ini juga akan berdampak buruk. Sehingga perlu dicari pendulum atau keseimbangan yang optimal antara tingkat inflasi dan dampak inflasi ini untuk menggerakkan ekonomi secara positif ke atas. Ini menjadi hal penting. Selain itu juga satu elemen utama dalam konteks stabilitas nilai rupiah adalah stabilitas nilai tukar itu sendiri. Karena kita tahu bahwa dalam dunia ekonomi yang terbuka, yang kita kalau mungkin di teori makro yang kita namakan open economy ya, karena hampir tidak ada close economy kecuali Korea Utara. Kalau Korea Utara itu close economy, tapi di seluruh negara di dunia itu hampir semuanya saat ini menganut open economy. Artinya adanya aliran devisa, aliran modal yang bebas keluar masuk antar yurisdiksi, antar negara. Nah, ini maka penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar bisa memberikan dampak positif kepada sektor perdagangan, dalam hal ini ekspor impor Indonesia, sehingga ekspor impor Indonesia itu memiliki tingkat kompetisi, tingkat competitiveness yang bagus di global, namun sekaligus juga tetap memberikan daya saing yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ini sekedar tambahan terkait dengan bagaimana transmisi kebijakan moneter di Bank Indonesia. Kita melihat dua besaran. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu, Bapak Ibu sekalian pasti tahu di setiap bulan Bank Indonesia selalu mengumumkan yang namanya BI rate, atau yang lebih realnya namanya sebenarnya BI 7 days repo rate, atau lebih umumnya adalah suku bunga kebijakan di kiri bawah.
Nah, suku bunga kebijakan ini menjadi anchor untuk dua elemen utama, untuk memberikan guidance kepada transmisi di sektor keuangan ketika memberikan kredit, menarik dana, dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai anchor untuk policy intervensi yang dilakukan Bank Indonesia, atau di sini adalah operasi moneter. Bagaimana kita menyerap kelebihan likuiditas di pasar, atau kemudian sebaliknya kita menggelontorkan likuiditas ke pasar sesuai dengan target inflasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Ini adalah sekedar gambaran mengenai implementasi bagaimana kita mengendalikan inflasi melalui target penetapan tingkat suku bunga kebijakan. Dan ini tambahan, kalau kita tadi adalah bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga dan dengan transmisinya. Dan yang kedua adalah terkait dengan kebijakan kewenangan makroprudensial yang kita miliki tadi. Di sini ada 3 elemen utama yang kebijakan makroprudensial yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Pertama adalah kebijakan yang bersifat untuk mendorong kredit atau pembiayaan. Tapi bisa dilihat bahwa perspektif mendorong kredit pembiayaan ini adalah sifatnya industrial wide. Jadi karena kewenangan individu ada di OJK, maka Bank Indonesia kewenangannya bersifat industrial. Jadi kita menetapkan instrumen-instrumen kebijakan pertumbuhan kredit itu dalam konteks industri atau sektoral secara keseluruhan, tidak individu per individu perbankan atau sektor keuangan. Dalam konteks mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan itu, Bank Indonesia memiliki kebijakan yang dinamakan dengan KLM, Kredit Insentif Likuiditas Makroprudensial. Nah, gampangnya begini. Salah satu instrumen moneter yang dimiliki Bank Indonesia untuk mengendalikan uang beredar itu adalah yang dinamakan dengan GWM atau Giro Wajib Minimum. Nah, dalam konteks KLM ini, kita atau Bank Indonesia akan memberikan insentif bagi perbankan, sektor perbankan yang menyalurkan kredit pada sektor prioritas pemerintah. Contohnya, sektor perumahan, misalkan sektor perumahan, kemudian sektor pertanian. Ketika pemerintah menetapkan sektor-sektor tersebut sebagai sektor prioritas, maka perbankan yang menyalurkan kredit pada sektor tersebut dengan jumlah atau rasio tertentu akan diberikan insentif GWM. Jadi misalkan GWM yang tadinya giro wajib minimum itu 5%, itu akan dikurangi. Jadi bank hanya menyetor misalkan sejumlah 4,5%. 4,5% dari apa? 4,5% dari dana pihak ketiga yang dikelola bank pada masyarakat atau yang dihimpun bank dari masyarakat itu nanti akan diberikan kembali kepada bank. Tujuannya agar bank menyalurkan insentif ini kembali kepada kredit. Nah, inilah tujuannya untuk mendorong pertumbuhan kredit. Kemudian ada kita elemen yang utama kedua adalah menjaga ketahanan sistem keuangan yang salah satu instrumen kebijakannya adalah penyangga likuiditas makroprudensial. Hampir sama dengan yang tadi. Yang dinamakan menjaga ketahanan sistem keuangan adalah ketika pada elemen ekonomi yang bagus tumbuh, maka bank diminta akan menambah atau memupuk modalnya dalam bentuk tabungan di institusinya sendiri. Jadi misalkan dia untung 1.000 nih tahun ini, maka 1.000 itu 10% harus kamu kembalikan ke modal kamu dalam bentuk tabungan, tidak boleh disalurkan lagi dalam bentuk aset liquid yang bisa digunakan sewaktu-waktu ketika bank tersebut mengalami permasalahan atau pada saat ekonomi mengalami penurunan sehingga dia bisa mencairkan aset tersebut untuk modal untuk menggerakkan ekonomi. Dan yang ketiga adalah instrumen mendorong keuangan inklusif dan hijau. Ini hampir sama dengan pertumbuhan kredit KLM tadi, namun lebih memberikan insentif juga, insentif makroprudensial juga kepada bank perbankan yang merealisasikan pada sektor-sektor yang dikategorikan sebagai sektor hijau. Ini sehingga ada 3 elemen penting adalah upaya mendorong pertumbuhan kredit, menjaga ketahanan sistem keuangan, dan bagaimana mendorong keuangan inklusif dan hijau. Kalau kami dari PJMD kami seleksi. Ini next saja. Mungkin OPD teknis itu baik, mungkin terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan saya terlalu banyak. Pada prinsipnya bahwa memang pada triwulan keempat kemarin kalau kita melihat secara nasional tumbuh tercatat sekitar 5,39% year on year. Dari situ kita lihat komposisinya memang
kita tahu sama-sama tahu bahwa kontribusi terbesar ekonomi Indonesia itu ada di Jawa, di atas 50% atau 56,93%, baru diikuti Sumatera dan Kalimantan. Sementara Sulawesi menduduki peringkat keempat dalam konteks share terhadap ekonomi nasional. Nah, ada sedikit perbedaan atau sedikit pergeseran di mana sebelumnya Maluku dan Papua itu cukup besar kontribusinya. Namun pada triwulan keempat kemarin melambat karena memang ada permasalahan di Freeport yang sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua pada khususnya maupun wilayah Maluku Papua pada umumnya. Sedikit tambahan tadi, kalau kita bicara moneter tadi, salah satu policy rate-nya atau suku bunga kebijakan terkini bahwa BI rate tetap 4,75% dengan band suku bunga kebijakan DF atau deposit facility rate-nya itu sebesar 3,75 dan lending facility 5,5%. Dan konteks ini pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berdasarkan proyeksi Bank Indonesia dengan baseline yang ada dalam kisaran 4,9 sampai 5,7 dengan defisit transaksi berjalan pada level atau range defisit 0,5 sampai dengan surplus 1,3% dari PDB. Inflasi masih sesuai dengan target, harapannya kisaran 2,5 plus minus 1% dan pertumbuhan kredit perbankan untuk menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 sampai 5,7 itu berada kisaran 8% sampai 11%. Kalau kita melihat sendiri untuk kondisi Sulawesi Barat pada triwulan keempat tumbuh 6,55%, artinya lebih tinggi dibanding nasional. Dengan cumulative year nanti akan kita lihat dengan kontribusi utamanya masih tidak berubah dan ini memang kecenderungannya tetap sama dan semakin meningkat malah, yaitu sektor pertanian yang memiliki kontribusi yang paling utama 47%, baru diikuti oleh kontribusi selanjutnya oleh sektor industri pengolahan. Kalau dari sisi pengeluaran pada triwulan keempat ini agak bergeser dibandingkan sebelumnya. Salah satu elemen yang memberikan kontribusi utama itu konsumsi rumah tangga besar 44,78%. Ini juga menjadi salah satu sinyal bahwa ada dalam tanda kutip karena memang sekaligus pada waktu itu adalah HBKN ya, Natal dan Tahun Baru, Nataru. Ini memberikan salah satu sinyal bahwa adanya pergerakan ekonomi di masyarakat yang memang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara kumulatif Sulbar mencapai 5,36% atau lebih tinggi dibanding tahun lalu 2024 sebesar 4,76%. Ini tentunya sangat signifikan pertumbuhannya. Signifikansi ini kita lihat dari dua elemen utama. Yang pertama adalah pertanian tentunya, tapi yang sangat besar itu adalah industri pengolahan. Peningkatannya sangat drastis untuk industri pengolahan sehingga berkontribusi yang sangat tinggi. Memang elemen ini juga kalau kita lihat secara back to back dengan sisi pengeluaran ini relatif sejajar dengan kondisi ekspor untuk Sulbar yang didominasi tentunya kontribusi dari industri pengolahan khususnya dari CPO itu sendiri yang memang signifikan mengerek atau menggerakkan pertumbuhan ekonomi Sulbar secara kumulatif pada tahun 2025. Next saja. Kemudian untuk proyeksi ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2026 kami memproyeksikan dengan kondisi baseline tanpa intervensi itu berada pada kisaran 5 sampai dengan 6,1% atau kumulatif all year ya. Kami proyeksikan ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang diproyeksikan tadi 4,9 sampai 5,7. Prospeknya tentu tetap sama. Kami meyakini bahwa industri pertanian, lapangan usaha pertanian maupun industri pengolahan ini masih memberikan signifikansi yang tinggi, meskipun ada kecenderungan penurunan pada tahun 2026. Di sisi itu, di samping itu juga konstruksi dan administrasi pemerintahan kami harapkan sudah mulai terjadi normalisasi sehingga juga memberikan kontribusi selama pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Nah, kemudian kita masuk tadi yang disampaikan ya, terkait dengan potensi unggulan Sulawesi Barat. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah lebih ahli di sini, memiliki informasi yang lebih lengkap, bahwa berdasarkan penelitian atau asesmen yang dimiliki kami oleh Bank Indonesia bahwa
kami melihat ada 4 elemen utama yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Pertama adalah tentunya tadi sesuai dengan yang fakta yang ada, kelapa sawit, kemudian punya potensi tinggi yang bisa kita gerakkan kembali adalah kakao, kopi, dan tambak udang. Hal ini kita lihat berdasarkan analisis location question yang kami lakukan, di mana kalau kita melihat ini memberikan informasi atau memberikan gambaran terkait dengan basis sektor-sektor utama di Sulawesi Barat dibandingkan dengan peta sektor yang sama, seluruh sektor yang sama di wilayah Sulawesi. Kalau kita melihat signifikansi utama pasti di kelapa sawit tadi sesuai dengan fakta yang ada, dan juga ternyata memang dari hasil analisis juga menunjukkan hasil yang sama, di mana rata-rata memiliki nilai LQ itu di atas 9,6, 9,5. Sementara untuk kopi dan kakao memperingkati peringkat kedua dengan LQ 4,2 dan diikuti dengan kopi 2,7. Ini tentu memberikan sedikit gambaran bahwa sektor ini merupakan sektor potensial untuk kopi dan kakao untuk bisa digerakkan atau didorong ke depan sebagai bagian dari kontribusi ekonomi pertumbuhan secara berkesinambungan. Dari sisi komparasi spasial, kalau kita melihat 3 sektor utama tadi, kelapa sawit, kopi, dan kakao, kita lihat Sulbar, kalau kita melihat secara kelapa sawit dulu, Sulawesi Barat salah satu kompatriotnya itu adalah Sulawesi Tengah. Namun kalau kita lihat dari sisi produktivitas, Sulawesi Barat itu jauh lebih tinggi dibanding Sulawesi Tengah. Artinya ini juga memberikan nilai positif terkait dengan sektor industri, atau bukan industri ya, lapangan usaha kelapa sawit, di mana Sulawesi Barat memang memiliki satu produktivitas yang tinggi, tapi juga rasio jumlah yang memang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan komparasi provinsi yang lainnya di Sulawesi. Namun mungkin agak berbeda dengan kopi dan kakao yang kita memiliki potensi tadi sebagaimana analisis yang ada, bahwa secara luasan lahan maupun produksi mungkin untuk kopi itu sendiri itu belum terlalu luas dibandingkan atau belum terlalu produktif dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga. Namun demikian sebenarnya masih memiliki Sulawesi Barat masih memiliki potensi untuk ditingkatkan produktivitas dari sisi luasan lahan dibandingkan dengan produksi yang dimiliki. Khususnya kalau kita melihat dengan kondisi yang ada di Sulawesi Selatan, kita lihat bahwa perbandingan antara luasan lahan dan kopi produksi itu kurang lebih berkisar sekitar 40% lah, kurang lebih sekitar 40%. Sementara untuk Sulawesi Barat masih berkisar kurang lebih sekitar 30% lebih lah. Jadi artinya masih ada potensi untuk bisa ditingkatkan di sana. Hal yang sama untuk di kakao. Untuk di kakao, meskipun kita tahu bahwa luasan lahan kakao itu mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, namun dengan beberapa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan melalui peremajaan kakao ini harapannya juga bisa memberikan dampak positif terhadap produktivitas dibandingkan dengan luasan lahan yang dimiliki, sehingga ke depan untuk kakao ini bisa kita dorong lebih lanjut untuk menjadi salah satu kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Ini next aja. Ini selanjutnya sekedar gambaran mengenai rantai nilai kelapa sawit yang dimiliki oleh Sulbar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat TBS sawit, dia memiliki potensi yang sangat luas dari sisi rantai nilainya, baik level 1 sampai dengan level-level selanjutnya. Kalau kita lihat dari rantai yang ada ini, Sulbar baru memanfaatkan lebih banyak di sisi kiri, jadi level utamanya. Jadi pertama tandan buah segarnya dalam bentuk buah sawit, kemudian turun kepada daging kelapa sawit, biji kelapa sawit, turun kepada minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, dan paling ibaratnya paling expand itu baru pada level lebih banyak di level olein, stearin, dan PKO. Ada turunan olein itu minyak goreng atau minyak kita yang selama ini, atau minyak kelapa sawit lah ya, minyak kelapa sawit yang selama ini kita tahu. Sementara banyak turunan dari sawit ini memang belum banyak disentuh atau belum banyak dilakukan pemrosesan khususnya di Sulawesi Barat. Selanjutnya untuk
rantai nilai kopi dan kakao, untuk kopi sebenarnya sudah relatif lebih lebih karena memang tidak terlalu kompleks rantai nilainya, maka untuk kopi ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di Sulawesi Barat sampai pada level kopi instan atau specialty kopi. Sementara yang sisi lainnya atau seperti batang, kayu bakar dan hasil ikutan memang ini tidak terlalu banyak memberikan nilai tambah yang signifikan sehingga memang itu mungkin tidak menjadi fokusnya. Sementara untuk nilai kakao, nah ini agak berbeda dengan kopi. Ini kakao dia memiliki potensi yang sangat besar dari sisi rantai nilainya. Untuk sulbar masih banyak di sisi kanan dari biji kakao sampai paling besar paling jauh di butter fat atau istilahnya pasta ya, dengan maupun turunan dari cake yang dalam bentuk powdernya. Meskipun demikian, sebenarnya kakao ini memiliki potensi yang luas dari sisi industri chemical maupun industri pendukung lainnya. Sehingga ini tentu menjadi salah satu potensi besar bagaimana industri kakao bisa dikembangkan tidak hanya di Sulbar sebenarnya, namun di Indonesia pada umumnya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya adalah mengenai bagaimana upaya Bank Indonesia terkait dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dalam hal ini adalah UMKM. Sesuai dengan tupok yang dimiliki oleh kantor perwakilan, pada umumnya kita memiliki dua kewenangan utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan asesmen ekonomi, dan yang kedua terkait dengan implementasi pengembangan ekonomi. Selain tentunya kami memiliki tugas terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran maupun terkait dengan pengelolaan uang rupiah di wilayah Sulawesi Barat. Dalam perspektif ekonomi tadi, dari sisi asesmen kebijakan ekonomi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, level provinsi maupun level kabupaten, tentu tetap hand in hand dalam konteks pengendalian inflasi, kemudian kajian pengembangan ekonomi, termasuk juga capacity building yang dibutuhkan. Di sisi lain, pengembangan ekonomi yang kita bahas saat ini adalah banyak berbicara mengenai bagaimana pengembangan ekonomi rakyat, antara lain melalui UMKM dan keuangan inklusif, termasuk juga kami memiliki program-program untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian yang tentunya fokus tersendiri di luar dari ekonomi rakyat pada umumnya. Dan tentunya sebagai bagian dari ekosistem, termasuk dalam konteks ekonomi rakyat, UMKM, dan keuangan inklusif itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan digitalisasi sistem pembayaran pada setiap pelaku-pelaku ekonomi, sehingga harapannya ini menjadi salah satu pintu masuk ketika dia nanti akan masuk kepada sektor keuangan sebagai bagian dari akses pembiayaan. Masuk ke terkait dengan implementasi pengembangan ekonomi atau pengembangan UMKM dan keuangan inklusif, secara umum framework yang kami miliki adalah pertama tentu menyelaraskan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia tadi. Kita memiliki kewenangan pada 3 sektor: stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi atau UMKM dan keuangan inklusif ditujukan dalam rangka satu, bagaimana upaya untuk mendrive atau mewujudkan capaian kewenangan Bank Indonesia terkait dengan stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran sebenarnya. Lebih besar ke sana. Dalam perspektif ini, harapannya pengembangan UMKM ke pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimiliki itu bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap ekonomi daerah, pada akhirnya nanti go global dan bisa memberikan dampak positif terhadap cadangan devisa. Itu salah satu transmisinya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui UMKM itu menimbulkan titik-titik ekonomi baru, sehingga titik-titik ekonomi baru tersebut muncul transaksi-transaksi ekonomi yang menggerakkan dan kemudian berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian secara nasional. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini akan positif dalam rangka upaya bagaimana pencapaian stabilitas nilai rupiah secara umumnya. Ini adalah transmisinya lebih banyak ke sana. Framework pengembangan UMKM kami memiliki 3 elemen utama. Yang pertama adalah aspek korporatisasi. Kemudian yang kedua adalah aspek penguatan kapasitas. Dan yang ketiga adalah aspek akses pembiayaan. Nah, bagaimana itu dilakukan nanti akan kita lihat. Pada prinsipnya 3 elemen tadi, korporatisasi, kemudian capacity, kemudian adalah akses pembiayaan, itu akan dilakukan melalui klaster-klaster strategis yang telah dipetakan oleh Bank Indonesia. Sebenarnya tidak hanya klaster pangan, tapi juga klaster-klaster ekonomi. Jadi bisa klaster pangan, bisa pangan itu juga termasuk dalam perspektif kami bahwa klaster pangan itu termasuk juga nelayan ya. Jadi situ ada klaster ikan, perikanan,
Contoh tadi kalau di Sulawesi Barat tadi yang memiliki IQ tinggi adalah udang gitu kan, tambah udang itu bisa menjadi salah satu konteks klaster pangan strategis yang dipetakan oleh Bank Indonesia secara menyeluruh. Tahapannya dalam perspektif ini ketika korporatisasi dan penguatan kapasitas dan pembiayaan itu diterapkan pada klaster pangan strategis yang telah dipetakan, maka ada 4 tahapan utama. Yang pertama adalah apakah pada itu akan dilakukan melalui program intensifikasi dulu, atau itu pada masuk tahap selanjutnya ekstensifikasi, atau sudah pada tahap hilirisasi, atau bahkan ini bisa sudah melakukan pada tahap replikasi. Ini menjadi strategi bagaimana kita menerapkan intervensi pada UMKM yang memang akan menjadi binaan Bank Indonesia. Dalam konteks ini menjadi salah satu strategi hulu hilir yang harapannya di setiap elemen ini kita memiliki istilahnya apa ya, cadangan lah, mempunyai buffer UMKM yang mencukupi untuk bisa kita bina melalui dari tahap hulu sampai dengan tahap hilir. Harapannya ketika kita menggunakan 4 elemen layering ini, mulai intensifikasi sampai dengan replikasi, maka kita bisa memberikan suatu tahapan yang proses yang bertahap, mulai dari peningkatan produksi, kalau kita bicara intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk sampai dengan stabilitas pasokan, ketika kita sudah bicara hilirisasi, dan yang ketiga penguatan pemasaran dan distribusi, ketika kita sudah bicara replikasi, sehingga end resultnya bahwa UMKM kita atau ekonomi kerakyatan kita bisa bersaing dalam skala level nasional maupun level global. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan sendiri dan tetap akan bersinergi dengan stakeholder-stakeholder yang ada baik pada level nasional maupun level daerah. Selanjutnya tadi kita memiliki 3 elemen utama, yaitu korporatisasi, kemudian capacity melalui penguatan kapasitas, dan akses pembiayaan. Dalam konteks korporatisasi dan kapasitas, kita melihat dari beberapa strategi. Yang pertama, kalau korporatisasi, tahap pertama biasanya kita akan membantu UMKM ini memiliki legal standing yang jelas, memiliki legal standing sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Agar UMKM ini pada waktunya nanti harus bersaing dengan UMKM lainnya di level nasional, maka legal standingnya jelas, dia sudah memiliki badan hukum yang tercatat dan bisa dipastikan keabsahannya, sehingga dari sisi pencatatan administrasinya juga menjadi lebih tertib. Dalam konteks penguatan kapasitas itu sendiri, kita menggunakan 2 strategi utama. Yang pertama adalah pull strategi, dan yang kedua adalah push strategi. Dalam konteks pull strategi atau market driven, kami di Bank Indonesia biasanya akan melakukan 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah market intelligence, yaitu kami akan melihat bahwa pasar itu biasanya akan butuh apa, baik pasar nasional maupun pasar internasional. Namun ini lebih banyak sebenarnya dilakukan untuk pasar internasional. Jadi market intelligence itu dilakukan melalui kantor perwakilan di luar negeri yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Di sana kita akan mencoba mencari investor-investor potensial yang akan kita hubungkan dengan sumber-sumber ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian juga akan kita lakukan kurasi dan promosi perdagangan. Kurasi itu juga dilakukan oleh kantor perwakilan. Kita biasanya akan melakukan roadshow, kita akan melakukan istilahnya termasuk juga market intelligence di seluruh wilayah yang dimiliki di kantor perwakilan, termasuk di Sulawesi Barat, untuk melihat potensi-potensi ekonomi yang akan dimiliki di masyarakat pada level-level paling bawah. Dalam konteks kurasi ini, kemudian kita akan masuk pada nanti akan tahap selanjutnya, biasanya akan kita melakukan seleksi, kira-kira mana yang akan bisa dikembangkan intensifikasinya tadi, atau ini sudah bagus dan kita bisa masuk ekstensifikasi, atau mungkin bahkan ini sudah bagus semuanya, kita bisa masuk melalui hilirisasi. Dan bahkan mungkin ketika semua sudah bagus, maka mungkin kita bisa masuk pada level promosi perdagangan. Kita bawa UMKM ini untuk kita bisa lakukan promosi perdagangan, baik level regional, nasional, maupun internasional. Dan yang ketiga tentu ini mungkin sinergi stakeholder pasti tentunya dengan pemerintah daerah, dan yang tidak kalah penting adalah business matching pada level setiap level regional, nasional, dan internasional.
Sementara untuk push strategi, artinya bahwa ketika tadi kita sudah melakukan kurasi terhadap sektor potensial, kemudian klaster-klaster petani, klaster nelayan, atau juga UMKM yang memiliki potensi yang tinggi, kita akan melakukan suatu istilahnya kodifikasi UMKM. Mana-mana UMKM yang akan bisa masuk pada level 1, 2, 3, dan selanjutnya. Ketika dia sudah masuk, kita identifikasi, kita akan mengidentifikasi lagi apa gap yang dibutuhkan dari setiap kelompok UMKM tersebut. Misalkan ternyata kelompok itu butuh standarisasi produk karena dia levelnya masih dasar. Maka kita akan intervensi dalam konteks standarisasi produk dan sertifikasi. Sehingga harapannya output produk yang dia memiliki standar nasional yang memang sesuai dengan peraturan yang ada. Ini merupakan basic dari yang kita lakukan. Kemudian juga kita ketika standarisasi ini sudah kita lakukan, termasuk standarisasi ini juga ada bermacam-macam kegiatan nanti ya. Melalui standarisasi produk, standarisasi farming, kemudian istilahnya kita itu good culture, good agriculture, maaf, GAP istilahnya, Good Agriculture Processing. Jadi itu standarisasi yang di sektor pertanian. Kalau di sektor UMKM, standarisasinya bisa melalui SNI, bisa melalui sertifikasi halal, kemudian sertifikasi BPOM, dan selanjutnya. Kemudian juga kita lakukan digitalisasi sebagai bagian dari bagaimana UMKM itu terbiasa untuk masuk ke sektor keuangan, sehingga dengan digitalisasi ini pada waktunya nanti ketika dia akan masuk akses kepada sektor keuangan, dia sudah lebih mudah untuk bisa masuk. Kemudian juga akses pembiayaan melalui business matching dan capacity building yang kita lakukan secara reguler. Selanjutnya terkait dengan akses pembiayaan. Nah, mungkin dalam mindset kita, akses pembiayaan itu bukan Bank Indonesia memberikan kredit atau Bank Indonesia memberikan bantuan dana sebagaimana perbankan pada umumnya, misalkan KUR gitu. Namun akses pembiayaan adalah kita memberikan fasilitasi agar UMKM tersebut nanti siap untuk kita bawa kepada sektor keuangan formal. Antara lain melalui apa? Pertama, ketika UMKM atau klaster-klaster tadi sudah terdaftar dan sudah komit untuk menjadi bagian dalam konteks binaan Bank Indonesia, maka kita akan melakukan fasilitasi edukasi pencatatan keuangan melalui suatu platform yang kita namakan dengan si Apik. Di platform ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan pelaku ekonomi itu dalam rangka menyusun laporan-laporan keuangan yang pada waktunya nanti pasti akan dibutuhkan oleh lembaga keuangan formal. Nah, ini akan dilakukan evaluasi secara reguler, biasanya dilakukan triwulanan sekali untuk melihat bagaimana UMKM ini melakukan pencatatan keuangan dalam si Apik yang kita desain sesederhana mungkin. Harapannya ketika si Apik sudah diakses dan digunakan secara optimal, maka dia akan masuk istilahnya BSAID. BSAID itu adalah suatu database UMKM secara nasional yang dimiliki oleh yang dikontribusikan dari seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang nanti akan bisa diakses oleh lembaga keuangan secara langsung untuk sebagai bagian upaya untuk misalkan mana UMKM yang berpotensi untuk dibiayai. Jadi BSAID ini nanti akan bisa diakses oleh seluruh lembaga keuangan formal dan di sana tercatat secara rapi mengenai laporan keuangan, potensi dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini si Kepang adalah database kami terkait dengan UMKM sebenarnya. Dan harapannya ketika si Apik sudah digunakan secara optimal, kemudian dia masuk ke dalam database tadi bisa secara keseluruhan, maka ketika ada fasilitasi business matching dengan lembaga keuangan formal, itu harapannya lebih smooth, lebih gampang dan lebih mudah. Dan ini memang terbukti bahwa UMKM binaan Bank Indonesia yang sudah menggunakan si Apik secara optimal, maka dia lebih mudah atau lebih gampang untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dan ini juga kita pantau pembiayaan, akses pembiayaan ini kita pantau secara reguler agar bisa memberikan nilai tambah yang positif bagi UMKM sendiri, tidak hanya sebagai pengguna si Apik, namun juga memberikan nilai tambah ketika dia mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formalnya.
Ini sedikit tambahan mengenai tadi karena kita memiliki peran terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi memang ada tiga elemen utama kalau kita melihat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia, termasuk di kantor perwakilan, yaitu bagaimana upaya untuk penguatan ekosistem produk halal, kemudian penguatan keuangan syariah, dan yang ketiga literasi, inklusi, dan halal lifestyle. Penguatan ekosistem produk halal paling gampang, paling mudah, dan memang selama ini yang menjadi program kerja Bank Indonesia, relate dengan UMKM tadi, relate dengan program ekonomi kerakyatan, adalah kita melakukan sertifikasi halal. Itu menjadi salah satu bagian yang biasanya paralel yang kita lakukan. Kalau memang produk tersebut memang produk halal gitu kan. Jadi kita akan lakukan penguatan ekosistem halal, produk halal mulai dari hulunya, yaitu sertifikasi halal. Kemudian kita juga persiapkan capacity building dan sertifikasi pada Juleha. Juleha itu juru sembelih halal, itu istilah juru sembelih yang tersertifikasi. Dan juga kita bangun ekosistem selain Julehanya, kita ekosistem apa namanya rumah potong halal, sehingga harapannya ketika ada sertifikasi halal dengan pemanfaatan Juleha dan sertifikasi halal ini lebih mudah. Contoh ketika kita bicara abon, kalau di sini mungkin ikan ya masih, tapi ikan kan nggak perlu disembelih halal, itu ikan sudah halal secara ikan bangkai ikan sudah halal secara zatnya gitu ya. Tapi kalau di tempat lain, ketika ada kambing atau sapi, abon sapi atau abon ayam, maka itu menjadi suatu ekosistem untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan pada suatu tempat belum ada ekosistem halal baik dari si juru sembelihnya maupun rumah potongnya, maka kita akan bantu untuk siapkan ekosistem tersebut. Ini bagian dari penguatan ekosistem produk halal. Termasuk dalam hal ini adalah apa namanya, sampai dengan pemasaran pada ekosistem halal di global halal chain di internasional. Biasanya kita akan bawa juga secara apa namanya, secara bisnis to bisnis dengan kerjasama dengan kantor perwakilan di luar negeri. Next. Nah, mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan, overview mengenai tugas kewenangan Bank Indonesia secara umum dan juga breakdown secara teknis tadi beberapa aspek peran upaya kami di Bank Indonesia kantor perwakilan dalam rangka mendukung ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya adalah UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Eh, Sebelum nanti saya kembalikan kepada MC, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf sekali lagi kalau di luar atau jauh dari ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Semoga setidaknya sedikit dari kami ini bisa memberikan nilai positif bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sampaikan dan kembalikan lagi kepada Mbak Eva selaku MC. Baik, terima kasih Pak atas insight-nya dan pengetahuannya terkait bagaimana upaya Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya untuk di Sulawesi Barat. Ini benar-benar satu pengetahuan baru, pengetahuan yang memang sangat berharga untuk kami, untuk semua, untuk teman-teman ASN juga khususnya di Baperida, baik itu di Provinsi Sulawesi Barat dan juga teman-teman ASN Baperida di kabupaten di seluruh Provinsi Sulawesi Barat. Dan untuk efisiensi waktu sekarang sudah pukul 11, eh, kurang lebih setengah jam lagi mungkin untuk durasi atau waktu e-learning kita pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk mungkin bisa bertanya atau berdiskusi terkait apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Pak Eka Putra atau Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Mungkin untuk sesi pertama ya, kita berikan kesempatan untuk 3 penanya. Jika mungkin memungkinkan dan masih ada waktu, kita tambah lagi. Izin Pak. Dan untuk teman-teman bisa mungkin langsung bertanya. Saya lihat satu ada di siap. Eh, izin tadi ada yang raise hand. Ya. Oh ya, silakan Pak Kabit. Ya, terima kasih Bu Iya, Eva. Varianto dulu ya. Oh ya, oke. Ya, mohon Ya. izin Pak Kaban, mohon izin Pak Eka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa Waalaikumsalam. yang kami tadi tertarik, Pak, dengan paparannya. Terus terang kami memang bukan ahli ekonomi, jadi kami banyak belajar dari paparan tadi. Kecil suara tak, Pak? Tes, bagaimana Ya, sekarang? ya Oh ya, bagus. Ya, sudah ya, bagus, Pak. makasih. Terkait dengan masalah inflasi, ini inflasi kita ketahui bahwa inflasi itu tidak baik kalau terlalu rendah, tapi juga bahaya kalau terlalu tinggi ya. Dulu pernah saya dengar waktu ikut-ikut di rapat-rapat inflasi itu kurang lebih di angka 2,5 plus minus 1%. Artinya bisa turun 1% di 1,5, bisa naik 1% di 3,5. Eh, Bagaimana kalau seandainya inflasi ini apakah tidak pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa berjalan kalau inflasi kita tekan sampai lebih rendah lagi di angka 1% misalnya. Ya. Terus kami kalau baca-baca berita Pak bahwa untuk negara itu kan biasanya harus apa namanya mencetak uangnya itu harus didasari dengan stok emas ya, emas yang dimiliki tentunya dalam suatu negara. Tetapi ada negara-negara yang tertentu juga dia sampai mencetak uang negaranya itu tidak berdasarkan stok emas. Bagaimana pengawasan dari Bank Dunia Kak, atau bagaimana terkait masalah ini? Terus yang berikutnya adalah terkait dengan klaster pangan. Klaster pangan strategis BI tadi kami lihat ada klaster padi, klaster apa namanya cabai ya, bawang merah, bawang putih, sapi. Kami tidak melihat di situ ada klaster ayam. Padahal sementara ayam potong itu adalah termasuk yang paling banyak eh, perdagangannya di pasar-pasar. Begitu juga dengan klaster ikan. Mungkin perlu untuk ada penjelasan lebih lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Kabit, Pak Arianto. Dan selanjutnya mungkin kami eh, persilakan kepada Ibu dari Bapak Rida Pasangkayu. Tadi sudah raise hand. Izin Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Yang saya hormati Kaban Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, seluruh Kepala Badan Bapperida yang sempat hadir di Sulawesi Barat, dan seluruh staf. Langsung aja Pak. Alhamdulillah untuk Bank Indonesia sendiri untuk intervensinya di UMKM Pasangkayu sudah agak lumayan, termasuk teman-teman di pesantren juga diintervensi oleh Bank Indonesia. Nah, saya tadi lihat persentase dari Pak Kepala Perwakilan Bank itu terkait push strategi terhadap legalisasi bahkan sertifikasi halal. Nah, ada kondisi seperti ini Pak. Untuk memperoleh sertifikat halal seperti yang kita ketahui 2026 itu dipersyaratkan wajib sertifikat halal di 2026. Kondisinya BPJPH sendiri saya kurang tahu apakah sudah ada di Mamuju atau belum. Nah, kami Kabupaten Pasangkayu itu biasa larinya ke Sulawesi Tengah. Nah, di mana untuk memperoleh sertifikat halal sendiri itu agak panjang prosesnya. Tidak seperti yang selalu disampaikan oleh pusat mempermudah permudah izin. Tapi faktanya memperoleh sertifikat halal itu begitu panjang dan ada banyak anggaran yang perlu dikeluarkan oleh teman-teman UMKM. Untuk mendapatkan sertifikat halal sendiri itu yang pertama teman-teman UMKM itu wajib untuk mengikuti pelatihan yang bukan di UMKM yang mereka ini apa kegiatan yang artinya maksudnya dia misalkan UMKM Abon tetapi dia ikuti pelatihan di luar dari Abon, pelatihan produk-produk yang lain. Jadi agak tidak sinkron sih kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, bahkan ada yang menyampaikan, Bu, kalau mau langsung itu kita ada jalur khusus, bayarannya sampai 15 juta. Ini fakta, Pak, ya, yang kami temukan di lapangan. Itu keluhan UMKM kami. Dan prosesnya panjang, harus turun lagi timnya. Dan itu mereka meminta kalau UMKM memang persiapkan, baik itu seluruh fasilitasnya dan sebagainya. Begitu juga BP POM, demikian juga BP POM yang. Jadi kesimpulan kami,
permudah izin itu sebenarnya hanya sekedar wacana, tapi faktanya itu agak susah untuk mendapatkan sertifikat halal maupun POM itu sendiri. Mungkin kami bisa mendengarkan bagaimana dari Bank Indonesia sendiri statementnya terkait push strategi tadi. Adakah dari Bank Indonesia bagaimana membantu UMKM kami lebih mudah memotong, memangkas hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh mungkin oknum. Kami tidak tahu apakah itu oknum atau memang itu seperti itu SOP yang dari BPJPH sendiri. Mungkin ada penjelasan dari perwakilan Bank Indonesia, kami biar bisa menyampaikan dan mungkin juga izin terhadap Bapperida Provinsi mungkin ada mungkin nanti ke depannya materi dari BPJPH sendiri atau BP POM yang bisa dimasukkan dalam e-learning ini untuk kami bagaimana UMKM kami juga bisa oh seperti ini loh ternyata langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM karena kita tahu tadi seperti di awal bahwa UMKM ini betul-betul yang mendorong ekonomi yang ada di daerah. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Bapeda Pasangkayu, Bapak Rida Pasangkayu. Dan selanjutnya untuk Pak Kabit Makro, Kabit PPPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eva sudah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber kita yang hari ini luar biasa memberikan eh, penjelasan terkait dengan kondisi makro Sulawesi Barat, terus peran BI terhadap bagaimana pengembangan UMKM di Sulawesi Barat yang tentunya harapannya adalah kontribusi sektor UMKM tersebut bisa berdampak nyata ke pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami coba sebagai bahan diskusi untuk kita, Pak. Yang pertama tentu kalau melihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat ini masih sangat didominasi oleh sektor pertanian kurang lebih 46 sampai 50% ya terhadap kontribusinya di Sulawesi Barat. Lalu kemudian di sektor industri pengolahan. Nah, untuk industri pengolahan mungkin di dalamnya itu adalah eh, pekerja-pekerja informal dan sektor formal dan informal dan salah satu di antaranya adalah UMKM itu sendiri. Kami mencoba melakukan pemetaan seperti itu. Lalu yang kedua, eh, tadi Pak eh, Kepala BI ya Perwakilan Sulawesi Barat menjelaskan bahwa untuk tahun 2025 capaian pertumbuhan ekonomi itu juga sangat dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Ya, selain dari konsumsi pemerintah, lalu konsumsi masyarakat pun sangat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Di mana dijelaskan bahwa salah satu di antaranya adalah ada event-event yang di akhir tahun ini yaitu Natal dan Tahun Baru sehingga eh, permintaan terhadap komoditi di Sulawesi Barat itu akan sangat meningkat dan akan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Sulawesi Barat itu yang kedua. Mohon lalu yang ketiga tadi dijelaskan juga bahwa eh, untuk eh, komoditi di Sulawesi Barat ada tiga ya yang besar pengaruhnya yaitu sektor di di perkebunan sawit, lalu kakao dan dalam hal ini kopi dan kakao, di mana ini juga akan berkontribusi terhadap tenaga kerja. Ya mudah-mudahan eh, oleh ketiga komoditi yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat ini juga berimplikasi terhadap lapangan kerja dan tentu tenaga kerja, mengurangi dampak dari pengangguran. Nah, ini mungkin Pak eh, mohon informasi ya terkait dengan komoditi selain yang disampaikan ada beberapa klaster itu, kenapa perlu kami koordinasikan atau konfirmasikan, ini akan sangat terpengaruh terhadap bagaimana perencanaan di Sulawesi Barat ya komoditi-komoditi apa yang perlu di push sehingga eh, ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Saya kira itu saja Pak. Ada beberapa hal yang ingin kami mohon untuk diskusikan bersama. Makasih, kami kembalikan ke Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Pak Kabit. Dan mungkin selanjutnya langsung saja Pak Eka izin untuk mungkin dapat merespon dan menanggapi beberapa pertanyaan dari eh, teman-teman. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama saya amazed nih, saya agak, wah ini luar biasa semua pertanyaannya. Saya jawabnya gimana nih? Saya bingung menjawabnya ini. Oke, baik. Pertama, Pak Aryanto ya. Terima kasih Pak Aryanto, pertanyaannya luar biasa. Eh, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 dulu. Tadi yang terkait dengan klaster pangan, kenapa nggak ada ayam atau ikan? Itu tadi contoh aja Pak. Jadi sebenarnya klaster pangan tadi itu adalah contoh secara nasional itu paling banyak di sana Pak. Jadi padi, cabai, bawang merah itu paling besar di sana. Tapi klaster ayam dan ikan juga ada. Di timur banyak juga klaster ikan dan juga tadi ayam juga. Jadi untuk di Sulawesi Barat seperti apa? Di Sulawesi Barat memang kalau di Sulawesi Barat khususnya untuk klaster ayam itu belum banyak, istilahnya kalau dari kami di Bank Indonesia belum banyak kita pegang istilahnya di sana karena memang itu bukan sektor unggulan. Jadi memang itu menjadi PR. Mungkin kalau di pemerintah provinsi sudah memiliki pemetaan terkait dengan klaster ayam yang optimal dan klaster ayam yang bagus, dan ini menjadi masukan juga bagi kami. Sementara ikan, nah ini sektor perikanan memang menjadi salah satu isu penting secara spasial ya, regional khususnya. Khususnya Sulampua, tidak hanya di Sulawesi Barat, tapi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di mana untuk klaster pangan itu memang menjadi isu dan sudah menjadi fokus bagaimana upaya untuk mendongkrak. Tadi juga merefer ke pertanyaannya Pak Hasanuddin terkait dengan kira-kira komoditas apa yang bisa dioptimalkan. Nah, ini juga sama. Bahwa kekayaan perikanan untuk Indonesia Timur itu memang sebenarnya selain bicara tambang yang saat ini sedang hit ya, sektor sumber daya alam yang banyak banyak menjadi fokus adalah upaya untuk optimalisasi sektor perikanan sebagai suatu rantai ekonomi rantai pasok yang menyeluruh sampai dengan nilai ekspornya. Nah, ini yang belum digarap. Nah, memang itu perlu intervensi secara pusat bagaimana mendorong dan menyusun suatu skema pengembangan rantai pasok atau rantai ekonomi dari sektor perikanan yang terpadu untuk Sulampua. Termasuk kalau kita melihat Sulawesi Barat sendiri, koreksi kalau saya salah, kalau kami kurang tepat, untuk mendukung sektor perikanan yang maju, maka dibutuhkan suatu ekosistem pelabuhan yang terpadu. Mulai dari pelabuhannya, mulai dari cold storage-nya, kemudian industri pendukungnya. Sehingga ketika nelayan ini keluar, maka harapannya dia kalau kembali ke Sulawesi Barat, dia sudah ada kepastian, ada yang beli dengan jumlah harga yang pasti. Nah, ini yang menjadi mungkin memang hal yang perlu kita lihat bersama ke depan. Kemudian terkait dengan pertanyaan inflasi ya, tadi pertanyaannya inflasi lebih tinggi, inflasi yang tinggi itu buruk, inflasi yang terlalu rendah juga buruk. Ya, secara prinsip benar Pak. Inflasi itu ibarat bahan bakarnya ekonomi. Kenapa saya bilang bahan bakarnya ekonomi? Inflasi itu terjadi karena apa sih? Inflasi itu terjadi karena ada demand. Demand itu ada permintaan masyarakat. Kalau kita bicara ada permintaan masyarakat, berarti ada transaksi, ada masyarakat. Kita kecualikan ini mungkin saya coba gini dulu. Saya dudukkan dulu. Inflasi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah inflasi volatile food yang mungkin yang selalu gampang kita merasakan volatile food. Harga beras sekarang naik, harga turun. Nah, itu sebenarnya volatile food. Kemudian ada inflasi yang kita namakan administered price ya, AP administered price. Inflasi AP itu paling gampang kita tahu kalau harga bensin naik. Jadi inflasi yang disebabkan oleh tarif yang ditetapkan oleh policy maker, dalam ini pemerintah. Bisa harga BBM, harga tiket, ya harga tiket pesawat, misalkan harga transportasi itu kan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu administered price.
Dan ada salah satu elemen yang penting yang sebenarnya ini menjadi kewenangan Bank Indonesia adalah inflasi inti atau core inflation. Core inflation itu disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tadi dan nanti akan saya nyambung ke pertanyaan Pak Arianto kedua, jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Nah, inilah yang sebenarnya dikendalikan oleh Bank Indonesia. Bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dikendalikan melalui penetapan suku bunga agar ketika misalkan kalau uang beredarnya terlalu banyak, misalkan gini nih, misalkan dalam suatu ekosistem tertutup, kalau ada jumlah uangnya 1 juta sama uangnya 1 triliun dalam satu ekosistem tertentu pasti berbeda dampaknya. Kalau 1 triliun maka orang uangnya banyak dia nggak berharga menjadi nggak berharga. Artinya uang terlalu banyak dalam suatu ekosistem tidak sesuai dengan kapasitas ekonominya. Sehingga kalau uang terlalu banyak tidak sesuai dengan kapasitas ekonominya dia harus diserap oleh Bank Sentral dalam tadi operasi pasar tadi dengan menaikkan tingkat suku bunga agar uang yang ada di masyarakat kembali ke sektor keuangan tidak terlalu banyak di ekonomi. Ini contoh tadi konteksnya gitu. Jadi ada 3 jenis inflasi tadi, volatile food, ada administered price dan core inti. Yang ketiganya ini menghasilkan inflasi yang kita namanya IHK. Atau inflasi umum atau kampanye inflasi umum lah, inflasi total lah ya. Jadi inflasi total. Tapi sebenarnya yang menjadi tugas Bank Sentral itu adalah core inflation. Sementara volatile food banyak dilakukan melalui intervensi pemerintah. Administered price juga intervensi pemerintah. Nah, kenapa saya bilang itu sebagai bahan bakar? Karena tadi ketika inflasi itu naik, asumsinya adalah ada permintaan terhadap suatu barang atau jasa tersebut. Kalau ada permintaan berarti ada aktivitas ekonomi yang digunakan untuk membayar permintaan tersebut. Sehingga inflasi ini akan baik, tapi kalau terkendali. Karena kalau tidak terkendali harganya meroket terlalu tinggi, artinya daya beli masyarakat juga tidak akan bagus. Orang nggak akan bisa beli percuma. Jadi tentu harus perlu dicari keseimbangan. Kemudian pertanyaannya adalah kalau inflasi lebih rendah dari 1%, apakah buruk? Ya, tadi balik lagi titik keseimbangan itu akan dihitung. Yang akan menghitung itu nanti adalah Bank Indonesia, ditetapkan oleh pemerintah dan berkoordinasi Bank Indonesia ada ukuran-ukurannya berapa sasaran inflasi yang tepat yang dalam band yang sesuai agar optimal mendukung ekonomi, tidak malah berdampak negatif balik tadi. Jadi, apakah inflasi yang lebih rendah dari 1% akan baik? Bisa baik, bisa buruk. Kita harus lihat faktor fundamental ekonominya dan akan dihitung apakah dengan fundamental ekonomi tersebut inflasi 1% baik. Kalau memang yang titik keseimbangannya adalah baik, maka itu baik. Tapi dalam kondisi saat ini, nilai atau kisaran inflasi yang optimal bisa mendukung ekonomi yang bagus adalah kisaran 2,5 plus minus 1%. Ini ada hitung-hitungannya dari konteks uang beredar tadi, Pak. Kemudian negara mencetak uang, ada yang berbasis emas, ada yang enggak. Jadi ada kronologisnya. Jadi dulu kita sering dengar dengan istilahnya Bretton Woods. Nah, Bretton Woods paradigm itu adalah memang bank sentral akan mencetak uang berdasarkan emas atau berdasarkan cadangan emas yang dimiliki. Tapi Bretton Woods itu sudah tidak lagi dipakai. Jadi kurang lebih pada tahun 60-an, saya lupa 60-an, 70-an. Itu Bretton Woods sudah tidak dipakai secara menyeluruh di seluruh negara di dunia, sehingga sekarang pencetakan uang adalah benar-benar fiat money atau pencetakan uang itu didasarkan pada faktor fundamental kebutuhan ekonomi. Jadi kalau tadi ada pernyataan, ada negara-negara yang mencetak uang secara jor-joran. Benar, ada Pak. Implikasinya apa? Kalau cetak uang jor-joran besar, bukan berarti kemudian rakyat makmur, enggak. Atau itu digunakan untuk membiayai proyek itu menjadi bagus, tidak juga. Karena kalau uang dilakukan pencetakan tanpa terkendali, sebebas-bebasnya, sesuai dengan butuhnya aja, butuh berapa cetak. Maka tadi, kalau uang beredarnya terlalu banyak, maka inflasinya menjadi tidak terkendali atau yang kita namakan dengan hyperinflation. Contoh di Zimbabwe misalkan, hyperinflasinya bisa sampai 1000%. Artinya kalau mau membeli telur satu dia harus bawa uang dalam bentuk
gerobak-gerobak karena uang menjadi tidak berharga lagi. Kenapa menjadi gitu? Karena uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga uang menjadi tidak beredar. Sama saja ketika contoh misalkan komoditas kemarin hit itu adalah nilam kalau nggak salah ya. Sama, hampir sama. Ketika komoditas itu berada di pasar terlalu banyak, maka harga turun, tidak berarti lagi atau tidak bernilai lagi. Sama dengan uang. Kalau uang terlalu banyak, nilainya menjadi turun, tidak berarti tidak memiliki nilai lagi. Nah, ini hampir sama. Sebenarnya ini analogi yang kurang pas, tapi saya mencoba menganalogikan dengan sederhana seperti itu. Jadi sama, Pak. Sehingga memang saat ini tidak ada lagi negara yang mencetak dengan fiat Bretton Woods paradigm tadi, sehingga memang tidak ada pengawasan dari manapun terkait dengan hal tersebut. Kalau negara mau mencetak sebanyak-banyaknya, silakan saja, bebas saja. Tapi implikasinya negara itu pasti ambruk. Karena dia akan mengalami inflasi yang tinggi, investor asing yang karena sekarang seluruh dunia hampir terkoneksi antar satu negara dengan negara lain, tidak ada lagi yang close economic country kecuali Korea Utara, maka setiap negara pasti akan terkoneksi dengan negara lain. Kalau negara tersebut mencetak uang terlalu banyak, maka investasi asing tidak akan berani masuk ke situ karena potensi inflasinya terlalu tinggi. Faktor fundamental ekonominya rapuh. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian dari Ibu Kartini terkait strategi khususnya sertifikasi halal. Ya benar Bu, memang salah satu strategi yang kami miliki untuk push strategi tadi, bagaimana kita meningkatkan daya saing UMKM itu melalui standarisasi. Antara lain standarisasi itu dalam bentuk sertifikasi-sertifikasi, salah satunya sertifikasi halal. Nah, apakah proses sertifikasi halal itu panjang? Kalau boleh jujur kami mengatakan benar Bu, tapi memang itu di luar kewenangan kami sebenarnya. Namun demikian, biasanya UMKM yang masuk program sertifikasi kami, program sertifikasi halal kami di bawah binaan kami, itu semuanya adalah bebas biaya. Jadi tidak dipungut satupun biaya dan akan kami ibaratnya kami dampingi sampai dengan sertifikat itu keluar. Sebenarnya biasanya itu kurang lebih antara 3 sampai 4 bulan kalau yang binaan kami ya. Jadi itu free kalau dari Bank Indonesia istilahnya ya, tanpa dipungut biaya dan kami dampingi sampai benar-benar itu sertifikat halal itu keluar. Dan so far alhamdulillah karena kami menggunakan juga pihak ketiga sebagai pembimbing, istilahnya pembimbing standar untuk sertifikasi halal, maka biasanya alhamdulillah sih selama ini tidak ada masalah dan lancar untuk proses sertifikasi. Memang kami akui agak lama dengan waktu kurang lebih 3-4 bulan, tapi alhamdulillah semua beres selama periode tersebut. Biasanya setiap tahun kami lakukan program sertifikasi halal, termasuk di dalamnya ada program hilirisasi di dalamnya, karena sertifikasi halal itu biasanya juga berkaitan dengan hilirisasi produk. Kami paralelkan dengan penguatan capacity building hilirisasi, kemudian dari hilirisasi itu outputnya adalah sertifikasi halal. Nah, itu kita bandingkan sehingga UMKM ini mendapatkan pengetahuan dan kapabilitas yang lengkap dari hulu sampai hilir, sampai dengan outputnya salah satunya sertifikasi halal tadi. Nah ini kurang lebih seperti itu Bu. Jadi setiap tahun biasanya kami lakukan kurang lebih menggandeng, saya lupa, sekitar 40-an ya. 40-an UMKM yang kami libatkan setiap tahun ya. Tentu kalau dia sudah tahun lalu kita akan bergilir. Kita libatkan melalui capacity building hilirisasi, termasuk di dalamnya sertifikasi halal dan akses pembiayaan tadi. Jadi kalau memang UMKM tadi sudah memiliki basis yang bagus, biasanya dia langsung business matching akses pembiayaan dengan perbankan, lembaga keuangan sektor formal lainnya. Kemudian terkait dengan Pak Hasanuddin tadi terkait growth, ya benar Pak, kalau pertumbuhan ekonomi kita memang saat ini masih didominasi sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Nah, memang kalau melihat breakdown dari pertanian, perikanan, dan perkebunan, breakdown terbesarnya ada di 2, perikanan dan perkebunan. Nah, memang kalau melihat artinya apa? Kalau kita melihat breakdown tadi, perikanan sebenarnya kita punya potensi yang
sangat bagus untuk bisa kita dorong meskipun dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh Sulawesi Barat saat ini. Tinggal kita lihat dari hulu apa permasalahan sektor perikanan. Dari sisi tengah prosesnya apakah ada hambatan. Di sisi hilirnya apakah ada permasalahan. So far saat ini yang kami intervensi untuk sektor perikanan memang dari hulu adalah bagaimana kita bisa membantu untuk menyediakan rumpun-rumpun perikanan yang baru. Karena memang istilahnya kapasitas kami untuk Bank Indonesia kantor perwakilan kan sangat terbatas sehingga memang kami sifatnya baru bisa melakukan intervensi yang sifatnya apa ya, etalase atau piloting atau etalase. Jadi di hulu kita intervensi rumpon, kemudian di tengah kita intervensi sarana prasarana untuk balok es, kemudian mobile storage ya, mobile cold storage. Kemudian di hilir kita bantu sertifikasi standarisasi tadi. Standarisasi kalau istilahnya saya lupa di perikanan ya, tapi ada semacam kayak GAP-nya, Good Agricultural Process-nya. Jadi semacam seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian sektor pengolahan memang kalau kita melihat breakdown dari sektor industri pengolahan yang menyumbang kedua terbesar untuk Sulawesi Barat, memang jujur itu hampir di atas 90% itu turunan dari sawit. Pengolahan dari sawit yang memang memiliki kontribusi sangat tinggi. Sehingga korelasinya kalau kita melihat dari sektoralnya adalah ekspor. Jadi korelasinya di sana, di sisi ekspor. Ekspor kita sangat tinggi karena memang didorong dari sawit tadi. Kemudian untuk tadi selain apa namanya kopi, sawit, kakao, apalagi kemudian komoditas yang memang bisa menjadi apa namanya memiliki nilai tambah. Kalau tadi dalam pemetaan kami salah satu breakdown dari perikanan tadi adalah kalau tidak salah tadi udang ya. Nah, tadi tambak udang, Pak. Jadi tambak udang itu memiliki LQ yang cukup tinggi juga sehingga memiliki kontribusi yang signifikan, tentunya memiliki potensi yang bagus untuk menjadi salah satu kontributor dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Nah, ini memang bagus untuk kalau nanti kita diskusi langsung, Pak, dengan Mbak Prida mengenai sektoralnya ini. Nanti harapannya ketika kita bisa berdiskusi langsung, nanti kita bisa semakin bedah, kemudian kita bisa petakan dan bisa kita susun strategi bagaimana pemberdayaan atau penguatan ekonomi itu melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat secara sektoral dan UMKM. Mungkin ini sedikit respon yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Eva. Baik, terima kasih banyak Pak Eka. Mungkin masih ada satu lagi yang mau bertanya, satu atau dua orang yang bertanya, masih ada sekitar 10 menit kesempatan kita untuk hari ini waktunya. Kami persilahkan. Jika mungkin sudah tidak ada teman-teman, mungkin sebagai penutup. Oh iya siap, baik. Silakan Ya, Bapak. pasang kayu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jelas? Ya, harus. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan langsung Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Eka. Jadi tadi hanya melanjutkan diskusi Ibu Kaban dan Pak Kabit PPD juga bahwa memang Sulawesi Barat itu potensi PDRB kita kan dari sektor pertanian secara umum dan paling mendominasi kan memang sektor perkebunan dan perikanan. Hanya di sisi lain kalau bahasa sekarang itu kayak anomali Pak, karena memang kemiskinan juga, kemudian paling banyak juga di sektor itu Pak. Jadi hanya kayak anomali, walaupun secara logika ekonomi masih bisa dijelaskan.
bahwa terjadi ketimpangan dalam mungkin pendapatan dari sektor itu. Harapan kami sebenarnya Sulawesi Barat ini idealnya, saya kira BI ini sudah bisa jadi leading juga dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, bahwa memang harus ada pemetaan atau pemetaan kawasan, pembagian kawasan dalam rangka pengembangan ekonomi kita. Saya sepakat tadi bahwa pengolahan kita, khususnya pemampatan dari sektor perkebunan atau perikanan, kita masih pada persoalan produk utama. Misalnya di perkebunan, itu juga masih produk utama. Di perikanan juga masih lebih banyak kita di sektor hulu, misalnya di budidaya. Sektor hilir kita tidak ini. Jadi kalau kita harus mencoba melakukan perubahan-perubahan dalam rangka intervensi pengembangan kita, terutama di sektor perkebunan misalnya. Ya idealnya Pak, pemanfaatan dari limbah perkebunan kelapa sawit dan limbah pabrik sawit itu kita olah, kemudian kita manfaatkan untuk sektor yang berhubungan misalnya dengan peternakan, perikanan, misalnya pengolahan pakan ikan dari misalnya limbah perkebunan sawit, pelepas sawit, begitu juga pengolahan untuk makanan ternak sapi misalnya atau ternak ayam. Begitu juga di sektor perikanan Pak. Dalam kondisi bagaimanapun misalnya, kita upayakan perikanan tangkap kita dengan berbagai peralatan, tapi kondisi yang paling ekstrim di Sulbar itu kan cuaca Pak, yang tidak bisa kita rekayasa. Faktanya mulai misalnya bulan Oktober sampai Februari bahkan Maret itu kondisi perikanan kita memang sudah dapat tantangan cuaca yang berat. Jadi harapan kita misalnya akhirnya apa? Sering terjadi kita pesisir pantai sepanjang Sulawesi Barat, tapi sering terjadi inflasi yang produk perikanan. Kenapa? Karena ada kondisi cuaca Pak yang tidak bisa kita rekayasa. Maka harapan kita sebenarnya untuk menutupi itu mungkin misalnya sektor budidaya, perikanan. Jadi ada pengaturan produksi sehingga harga bisa stabil. Saya kira itu Pak. Selain itu pengolahan juga sangat penting. Kami juga sangat sepakat dengan Ibu Kaban kami bahwa memang sektor pengolahan ini harus didorong Pak. Tapi sepertinya kita bisa ulang yang terakhir Pak, karena ada hilang sedikit suara tapi Pak dari Bagus sih tadi, Bu. Terdengar juga. Iya bisa didengar kali Bu. Iya Pak. Saya juga ini jaringan saya kurang bagus juga. Noted Pak, ini isunya sudah noted. Cukup sih. Siap Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, mungkin langsung saja saya Masih ada persilakan ke yang Pak. scan itu Gunawan ya? Mungkin karena waktu juga Pak, mungkin langsung saja untuk narasumber atau Bapak Eka langsung menanggapi dari pertanyaan tadi Bapak dari Pasangkayu. Baik, terima kasih Pak Muslimin tadi ya. Ini luar biasa ya. Jadi silakan Pak. Jadi tadi sepertinya Pak Muslimin sudah memiliki peta ya, memiliki peta dan memiliki ide. Dan itu sangat bagus kalau bagi saya. Silakan untuk direalisasikan di Pasangkayu misalkan minimal sesuai dengan kewenangannya. Karena memang satu, kan tadi kita sampaikan bahwa kalau pertanian dan perkebunan tapi kemiskinan. Nah, itu mungkin ya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Muslimin sendiri bahwa disparitas pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu hal yang mungkin tidak secara apple to apple kalau kita bicara mengenai Gini rasio, kemudian rasio-rasio makro lainnya yang memang banyak faktor di dalamnya. Itu kan bicara kemiskinan, faktor kemiskinan, dan itu memang menjadi salah satu intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Kemudian terkait dengan pengolahan, industri pengolahan, benar Pak. Makanya tadi kami memetakan bahwa contoh
untuk etalase tiga sektor tadi, sawit, kakao, dan kopi. Kalau kopi karena lebih relatif sederhana ya, memang lebih banyak. Tadi juga tadi Pak Muslimin juga menyinggung mengenai perikanan, eh, industri pengolahan atau turunan produk turunan dari sektor utamanya itu memang menjadi penting untuk mendirikan nilai tambah. Artinya kalau bicara nilai tambah, maka nilai ekonominya juga mesti akan memiliki nilai yang berbeda. Harapannya ketika ini bisa dipetakan dan dilakukan diintervensi, itu akan lebih baik. So far saat ini memang tadi saya sampaikan kalau Bank Indonesia sifatnya etalase karena memang keterbatasan dan keterbatasan baik dari sisi kapasitas maupun kemenangan yang dimiliki, kami sifatnya etalase. Contoh misalkan tadi untuk perikanan kita coba hulu sampai hilir sampai dengan ibaratnya UMKM abon ikan untuk turunan dari produk pengolahan. Ada juga kita turunan dari UMKM yang kita miliki itu produk olahan file ikan, itu file ikan. Jadi sebagai rantai produk dari perikanan meskipun di hulunya misalkan kita melakukan intervensi untuk rumpon, di tengahnya surplus es sama mobile storage gitu kan, sertifikasi di sisi hilirnya dan hilirisasi produk tadi dalam bentuk abon ikan sampai dengan ibaratnya apa istilahnya marketingnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, memang kalau perikanan benar Pak, itu kita bicara cuaca, makanya ini harus terintegrasi istilahnya ya, dan itu intervensinya memang cukup besar karena bicara cuaca maka ada dua elemen. Kita bicara storage yang mencukupi untuk kebutuhan terhadap siklus dari suatu produk perikanan itu sendiri. Di samping itu kita juga perlu dalam tanda kutip selain budidaya pasti karena itu berkaitan dengan tadi ya turunan dan pengolahan. Selain dari itu juga kita bicara mengenai kultur. Apakah memang memungkinkan misalkan kultur dari suatu masyarakat itu untuk makan ikan beku misalkan instead of makan ikan segar. Itu kan menjadi hal yang berbeda lagi, tantangan lagi. Kita belum melakukan literasi kepada masyarakat bahwa sama saja untuk makan ikan beku terkait ikan segar. Karena kalau memang harus ikan segar terus kondisinya pasti akan sama. Khususnya untuk produk ikan laut gitu kan pasti akan sama karena itu bicara siklus itu akan sedikit berbeda kalau kita bicara mengenai tadi ikan beku atau mungkin kita bisa mengenai shifting diversifikasi pangan misalkan melalui bagaimana dengan budidaya ikan darat, apakah masyarakat bisa menerima untuk budidaya ikan barat sebagai salah satu pengganti dari ikan laut. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkin itu, tapi secara overall tadi yang disampaikan ide-idenya Pak Muslimin itu sangat bagus. Jadi silakan Pak untuk bisa ide tadi bisa istilahnya dieksekusi, apalagi itu akan menjadi nilai tambah khususnya bagi Kabupaten Pasangkayu. Mungkin itu Bu Eva, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak. Kemudian mohon maaf, memang ada satu atau dua sepertinya yang masih raise hand, tapi berhubung waktu juga karena ini sudah pukul 11.44, mungkin selain Bapak narasumber juga mungkin masih ada agenda lainnya juga teman-teman. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini, walaupun memang sebenarnya diskusinya sangat menarik, banyak sekali ilmu baru, pengetahuan baru juga mungkin, dan juga banyak sekali hal-hal yang masih butuh untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan pula kita masih ada umur panjang, kita bisa dapat berdiskusi lagi, dan mudah-mudahan ada perkenan dari Pak Eka juga, teman-teman BI juga untuk mungkin masih bisa berdiskusi selanjutnya. Sebelum mungkin saya tutup, mungkin ada sedikit sepatah kata dari Pak Kaban, kami persilahkan. Iya, terima kasih Bu Eva. Pak Eka, ini menjadi suatu kehormatan buat kami di Baperida, khususnya seluruh teman-teman fungsional perencana. Dengan waktunya Pak Eka, dengan pengetahuan, banyak hal mungkin yang belum pernah diketahui. Hari ini sudah bisa diketahui oleh teman-teman, meningkatkan pemahaman khususnya terkait dengan pengendalian pengendalian moneter di provinsi di Sulawesi Barat. Demikian juga berbagai hal istilah-istilah di dalam keuangan di makro ini bisa menjadi
bahan bagi rekan-rekan pada saat membuat suatu perencanaan, khususnya untuk berdiskusi atau menyusun RKPD di 2027 sehingga bisa lebih dalam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Eka, dan kepada teman-teman yang memang masih ingin bertanya bisa dikumpulkan saja pertanyaan-pertanyaannya, baru nanti akan disampaikan sama Pak Eka. Iya Pak Eka ya. Oh iya, makasih. Halo, siap. Iya, Oh iya, iya Pak Mujib, tentu terima kasih Pak. Jadi kalau memang masih ada pertanyaan bisa nanti secara tertulis, nanti akan kami respon atau mungkin kalau ada waktu nanti saya berkunjung ke tempat Pak Mujib langsung. ya, makasih banyak. Suatu kehormatan buat kita ini semua di Baperida ini Pak. Tidak jarang loh kantor-kantor dengan kesibukannya Pak Eka, dia ingin meluangkan waktu untuk kita di Baperida. Begitu pentingnya Pak Eka melihat Baperida ini dalam membangun Provinsi Sulawesi Barat, dan ini kita harus respon dengan baik. Terima kasih Pak Eka atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas pengetahuannya yang sudah di-share kepada kami. Silakan Bu Baik. Eva ditutup. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber, kepada Pak Eka Putra dari selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat dan juga beserta teman-teman dari BI. Kemudian juga terima kasih atas partisipasi aktif untuk teman-teman Baperida Provinsi Sulawesi Barat dan juga teman-teman Baperida di kabupaten di seluruh Provinsi Sulawesi Barat. Kita insya Allah akan bertemu lagi dengan materi lainnya di kesempatan lain di minggu depan di learning di setiap Sabtu, insya Allah dengan materi-materi baru lainnya. Saya selaku host untuk kegiatan hari ini mengucapkan permohonan maaf jika ada terdapat banyak kesalahan-kesalahan dalam rangkaian kegiatan e-learning hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujib dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ketidaksempurnaan. Semoga lain waktu kita dapat berdiskusi kembali. Baik, terima kasih untuk